Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat. Materi kita hari ini adalah kehidupan multikultural sebagai pemberian Allah. Adapun kompetensi dasar dari materi kita adalah 3.2 menganalisis nilai-nilai multikultur, 4.2 membuat proyek berkaitan dengan kehidupan multikultur. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran dengan model pendekatan saintifik. Peserta didik diharapkan dapat mensyukuri pemberian Allah dalam kehidupan multikultur, mengembangkan sikap dan perilaku yang menghargai dan menerima multikultur, menganalisis nilai-nilai multikultur, dan membuat proyek yang berkaitan dengan kehidupan multikultur. Dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran. Bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Selanjutnya kita belajar tentang arti kehidupan multikultural. Multikultural itu terdiri atas kata multi yang berarti banyak, lebih dari satu, dan kultural artinya budaya atau kebudayaan. Kalau dalam bahasa multi dan culture. Multikultural dapat diartikan keragaman atau perbedaan antara suatu kebudayaan dan kebudayaan yang lain. Masyarakat Indonesia mempunyai tingkat kemajemukan dan keanekaragaman yang sangat kompleks. Masyarakat multikultural adalah sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri, yang mampu dibedakan dengan masyarakat lain. Istilah lain dari multikultural adalah multikulturalisme, yaitu pandangan atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap adanya keragaman budaya, termasuk penghargaan serta penilaian atas budaya etnis orang lain. Multikulturalisme sendiri tidak menghilangkan kemajemukan, melainkan bersikap, bertindak, dan bercita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama. Tujuannya adalah mempertahankan kemajemukan yang ada. Bagian berikutnya, bagian B, pemberian Allah dalam kehidupan multikultural. Jadi kalimat ini memastikan bahwa multikultural itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Apa sih yang diberikan Allah dalam kehidupan multikultural? Bhinneka Tunggal Ika merupakan moto hidup atau semboyan bangsa Indonesia. Diambil dari sebuah buku Jawa kuno yang ditulis oleh atau buku Soma karangan Empu Tantulak pada masa kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan dengan berbeda-beda tetap satu. Multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia itu karena Indonesia kaya dengan keberagaman. Multikulturalisme terkait erat dengan pembentukan masyarakat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan sikap saling menghargai dan menghormati setiap kebudayaan dan perbedaan dalam masyarakat. Bagian C, mensyukuri kehidupan multikultural sebagai pemberian Allah. Jadi karena multikultural itu adalah pemberian Allah, maka anak-anakku kita harus mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi ingat ya, perbedaan itu harus disyukuri. Kita tidak pernah menyediakan multikultural, sebab hal ini merupakan pemberian Allah yang memperkaya kehidupan manusia. Ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 30. Meskipun bagi bangsa Israel, orang Samaria adalah kelompok yang lebih rendah dari mereka.
Tuhan Yesus tidak membicarakan perbedaan budaya atau derajat seperti anggapan bangsa Israel. Namun Tuhan Yesus mengarahkan perempuan Samaria kepada hal yang jauh lebih mulia dari itu, yaitu kehidupan kekal. Manusia mestinya bersyukur atas segala perbedaan yang ada dengan hidup saling menghargai dan menerima. Lalu sikap dan perilaku menghargai multikultural. Pentingnya sikap dan perilaku menghargai multikultural. Karena kemajemukan dan multikulturalisme itu sebagai kekayaan bangsa. Jadi sikap dan perilaku menghargai itu penting karena kemajemukan itu adalah kekayaan bangsa. Jadi itu kekayaan, bukan kerugian, bukan ancaman, dan juga bukan kelemahan, tapi kekayaan. Tuhan menciptakan manusia sebagai pribadi yang unik, memiliki kekhasannya masing-masing, dan tidak ada satupun yang sama. Kemajemukan dan multikultural ini tidak mesti dipandang sebagai dasar menumbuhkan keegoisan pribadi atau kelompok, melainkan sebagai kekayaan manusia. Jadi, semua perbedaan dalam kehidupan masyarakat, majemuk dan kultural dapat dimanfaatkan untuk membangun kehidupan yang lebih baik demi kesejahteraan bersama. Apa akibatnya bila tidak menghargai kehidupan multikultural? Sikap tidak menghargai orang lain dan menganggap dirinya lebih utama. Ini akibatnya nih. Akibat bila tidak menghargai orang lain dan menganggap dirinya lebih utama akan menimbulkan konflik, perpecahan, permusuhan, dan akhirnya pertikaian. Alkitab memberikan pelajaran berharga bagi umat Kristiani ketika persahabatan antara Abraham dan Abimelek kurang baik. Justru Abraham bersumpah akan bersikap baik dan adil kepada Abimelek serta pada keturunannya. Tantangan multikultural tentu untuk mengelola multikultural, membangun multikultural di tengah-tengah bangsa pasti ada tantangannya. Multikultural di tengah masyarakat akan menjadi positif jika dimanfaatkan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam menghargai perbedaan. Jadi kalau itu dikelola akan meningkatkan persatuan, akan berdampak positif bagi kehidupan persatuan dan kesatuan bangsa. Akan tetapi jika tidak dikelola dengan baik, keragaman ini akan berpotensi negatif karena menimbulkan konflik dan perpecahan, bahkan permusuhan. Beberapa faktor yang penghambat kehidupan multikultural adalah satu, kebudayaan tradisional. Kebudayaan tradisional di sini adalah kebudayaan yang tertutup dari dunia luar, yang cenderung bersifat dominan dan superior, sehingga siapapun atau kebudayaan apapun yang berbeda harus turut menaati kebudayaan dominan. Yang kedua, lingkungan asal yang tertutup. Kebudayaan yang melarang masyarakatnya bergaul dengan masyarakat lain. Lingkungan asal tertutup ini adalah menutup diri dengan dunia luar. Itu maksudnya. Tradisi yang masih kuno, ini yang ketiga. Tradisi ini mengandalkan kekuatan magis yang dianggap tidak tertandingi oleh siapapun. Jadi, siapapun harus taat. Wah, kita ini kan sangat kuat dengan primordialismenya, kuat dengan hal-hal yang magis, mistik, sangat berpegang teguh. Nah, oleh karena itu tidak boleh dicampur adukan atau diganggu hal-hal yang sudah magis, dan itu akan dijaga tradisi ini yang dipertahankan. Karena ada ketakutan-ketakutan jika ini dilanggar akan berdampak kepada keturunan dan keluarga atau bagi masyarakat. Yang keempat adalah ekonomi yang rendah. Keadaan ini mudah memicu sikap arogan. Seringkali pertikaian terjadi karena masyarakat pendatang lebih berkembang dan menjadi dominan daripada masyarakat setempat. Ekonomi yang rendah. Anak-anakku masih ingat kisah tahun 98, demonstrasi besar-besaran yang disebut dengan reformasi pada waktu itu. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa ada orang begitu bersemangat, begitu banyak di daerah-daerah maupun di kota-kota, ya di Jakarta.
melakukan anarkisme secara brutal, merampas apa yang bukan miliknya, menggasak barang-barang yang ada di mal-mal, di ruko-ruko, mengambil segala barang-barang yang ada di sana dengan sesuka hatinya. Dan tidak hanya itu, membunuh, membakar lagi secara hidup-hidup. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang tragis yang tidak mungkin mudah dilupakan. Dari banyak penelitian, ada salah satu poin kenapa masyarakat pada waktu itu mau melakukan hal itu. Salah satunya adalah karena faktor ekonomi yang rendah. Ada kesenjangan sosial sehingga mereka melakukan hal-hal yang demikian. Nah, oleh karena itu faktor-faktor ini memang adalah faktor-faktor yang memecah, yang menghambat multikultur. Ya, namun kita percaya bahwa ada faktor penghalang, pasti juga ada faktor yang dapat mendorong untuk terjadinya kerukunan dalam keberagaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Adik, tugas kalian adalah membuat rangkuman atau kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus